Bayangkan sebuah notifikasi masuk ke ponsel. Pinjaman mudah cair, tanpa jaminan, hanya 5 menit langsung masuk rekening. Bagi sebagian orang, ini seperti jalan keluar dari masalah keuangan. Tagihan menumpuk, biaya sekolah anak belum terbayar, atau kebutuhan darurat yang tidak bisa ditunda. Klik sekali, isi data, lalu uang benar-benar cair. Tapi di balik kemudahan itu, ada kisah-kisah lain. Ada yang akhirnya dikejar debt collector, dipermalukan di depan keluarga, bahkan kehilangan ketenangan hidup. Fenomena inilah yang sekarang dikenal luas, pinjaman online. Dari sekadar notifikasi di layar ponsel, pinjaman online kini jadi fenomena besar. Pertanyaannya, bagaimana sebenarnya layanan ini bisa muncul dan berkembang pesat di Indonesia? Pinjaman online mulai ramai di Indonesia sekitar tahun 2016. Saat itu, banyak yang menganggapnya sebagai terobosan. Orang-orang yang tidak bisa mengakses bank akhirnya punya pilihan. Tidak perlu antri, tidak perlu dokumen rumit, apalagi agunan. Kini, jumlah aplikasi pinjol di Indonesia mencapai ratusan. Menurut data OJK per Februari 2025, hanya ada 97 aplikasi pinjol legal yang berizin resmi. Sisanya, banyak yang ilegal. Bahkan dalam 3 bulan terakhir tahun 2024 saja, ada lebih dari 500 pinjol ilegal yang ditutup. Awalnya dianggap sebagai terobosan, tapi seiring waktu pinjol justru memunculkan masalah baru. Lalu, kenapa banyak orang tetap tergoda meminjam, meski risikonya jelas di depan mata? Jawabannya sederhana, karena mereka butuh. Sebuah keluarga yang terhimpit biaya sekolah anak, seorang pekerja harian yang gajinya habis sebelum akhir bulan, atau ibu rumah tangga yang harus mencari uang cepat untuk biaya pengobatan orang tuanya. Pinjol menawarkan jawaban instan. Tidak ada pemeriksaan panjang, tidak ada wawancara. Hanya butuh KTP dan ponsel. Ditambah iklan yang berseliweran di media sosial, seakan-akan pinjol adalah solusi ajaib. Kemudahan proses pinjaman memang terasa melegakan, tapi setiap kemudahan punya konsekuensi. Saat cicilan tak terbayar, disitulah jeratan pinjol mulai menunjukkan sisi gelapnya. Pinjaman online seringkali dimulai dari angka kecil, 1 juta rupiah, 2 juta rupiah. Tapi dengan bunga harian, denda keterlambatan, dan biaya tambahan, jumlah itu bisa berubah berkali-kali lipat hanya dalam beberapa minggu. Ketika peminjam tidak sanggup membayar, penagih mulai menekan. Telepon berdering puluhan kali sehari. Pesan ancaman masuk bukan hanya ke ponsel pribadi, tapi juga ke kontak keluarga, rekan kerja, bahkan atasan. Situasi ini bukan lagi sekadar masalah uang. Banyak korban merasa malu, cemas, dan kehilangan rasa percaya diri. Bayangkan setiap hari nama baik dipertaruhkan. Orang-orang terdekat tahu soal utang yang awalnya ingin disembunyikan. Kisah-kisah seperti ini bukan sekadar cerita individual. Data menunjukkan ribuan orang di seluruh Indonesia mengalami tekanan serupa setiap tahunnya. Tekanan itu sering berkembang menjadi stres berat. Ada yang tidak bisa tidur, sulit berkonsentrasi, hingga mengalami gejala depresi. Dalam beberapa kasus, rasa putus asa membuat orang kehilangan harapan dan mengambil keputusan yang tragis. Menurut laporan Lembaga Perlindungan Konsumen, ada ratusan aduan setiap bulan terkait intimidasi pinjol yang berujung pada masalah kesehatan mental. Dampaknya nyata, bukan hanya finansial, tapi juga psikologis. Bahkan bisa mengancam kehidupan keluarga. OJK mencatat, hingga Mei 2025 ada lebih dari 15.000 aduan masyarakat terkait pinjol ilegal. Mayoritas pelapor adalah perempuan, sekitar 60%. Pada 2025 hingga pertengahan tahun, sudah masuk lebih dari 5.000 laporan baru. Jika dilihat dari peta, aduan terbanyak datang dari Pulau Jawa. Lebih dari 2/3 kasus, atau sekitar 67%, berasal dari wilayah ini. Menurut riset AFPI, nilai pinjaman pinjol ilegal diperkirakan mencapai 230 sampai 260 triliun. Angka ini jauh lebih besar dibanding pinjol legal yang sekitar 80 triliun. Artinya, lebih banyak orang terjebak di sektor gelap daripada yang memakai jalur resmi. Melihat skala masalah yang begitu besar, pertanyaannya,
Apa yang bisa dilakukan agar masyarakat tidak terus-menerus terjebak dalam lingkaran utang? Pinjaman online tidak sepenuhnya buruk. Pinjol legal yang diawasi OJK bisa membantu, terutama kalau digunakan untuk hal produktif, misalnya modal usaha. Masalah muncul ketika pinjol dipakai untuk kebutuhan konsumtif, atau ketika orang terjerumus ke aplikasi ilegal. Dari sinilah lingkaran setan dimulai. Pinjam untuk menutup pinjaman lain, sampai akhirnya tidak ada jalan keluar. Ada beberapa cara melindungi diri. Selalu cek legalitas aplikasi di daftar OJK. Pinjam hanya untuk hal produktif. Jangan memberikan akses data pribadi sembarangan. Dan yang paling penting, belajar mengatur keuangan. Meskipun dari hal-hal kecil, akhirnya semua kembali pada kesadaran kita dalam mengelola keuangan dan memilih jalan keluar. Pinjol bisa jadi alat, tapi juga bisa jadi jerat. Fenomena pinjaman online memberi kita pelajaran penting. Tidak ada solusi instan untuk masalah keuangan. Uang memang bisa cair dalam hitungan menit, tapi bebannya bisa bertahun-tahun. Kita perlu lebih bijak, lebih kritis, dan lebih hati-hati. Karena di balik satu klik setuju, bisa jadi ada jerat panjang yang sulit dilepaskan. Bagaimana menurut kalian? Apakah pinjol lebih banyak membantu atau justru merugikan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Siapa tahu pengalaman kalian bisa jadi pelajaran bagi orang lain. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.